kita akan cek lagi. Kita akan mulaikan ibadah kita yang masih ada di dalam tenda, supaya segera datang di tempat ibadah pada saat ini. Yang sudah ada, terima kasih untuk waktunya yang tepat bisa hadir di sini. Di absen dulu ya. Absen dulu kembali. Iya. Kelei sudah ada? Angkat tangan berapa yang sudah hadir? Angkat tangan yang sudah hadir. Ayo cepat-cepat karena ibadah akan segera kita mulaikan. Pandiri, Sulewana, Tendea. Berapa yang sudah hadir? Yang sudah hadir semua? Dari Toraja sudah hadir semua? Sudah. Puji Tuhan, tuan rumah yang lebih semangat ini. Yang belum hadir? Cek. Ada kan di belakang sorben? Hai dek. Siapa jawab? Oh ada di tawa. Ya, panggilan terakhir kepada semua peserta supaya segera merapat karena ibadah kita akan segera dimulai. Bapak dan Ibu Gembala yang masih ada di tenda, karena ini adalah ibadah penutupan. Cek, 1, 2. Puji Tuhan, shalom. Belum kuat, sebelah sini shalom. Sebelah sini shalom. Lambaikan tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Diberkati Tuhan selama kegiatan ini, amin. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan buat Tuhan Yesus dan berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Sinar kemuliaan Allah menerangi setiap anak-anak muda yang hadir pada saat ini. Sehingga dalam ibadah penutupan Youth Camp, kalian mengalami Tuhan, mengalami laut Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Sehingga tidak datang dengan sia-sia, tapi membawa dampak yang luar biasa kepada gereja-gereja lokal, saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan mulaikan kegiatan kita, atau doa kita, ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan pada sore hari ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa, dan doa pembukaan ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stephen Sinaulan. Dengan penuh kasih disilakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya Engkau menolong dan mengurapi semua yang mengambil bagian worship leader sore hari ini, dan yang akan menyampaikan firman-Mu. Semua kami akan menikmati lawatan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai selesainya ibadah ini, kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap bersorak-sorak sore hari ini. Layakkan dan kuduskan kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Kita yakin bahwa Yesus hadir di tempat ini, amin. Sekali lagi yang yakin Yesus hadir di tempat ini melalui Roh Kudusnya, haleluya. Lambaikan tangan, belum semua lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau datang menyembah Tuhan di tempat ini, sebab hanya Yesus yang layak disembah. Hanya kemuliaan Allah yang ada di tempat ini, yang akan menaungi setiap kami, yang akan menerangi kami semua. Terlebih khusus anak-anak muda yang hadir pada saat ini. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Iman
kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari dengan imanmu katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Benar. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap hatimu nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Mari bersama katakan, kekuatanku, kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Mari angkat tanganmu, tidak ada yang jadi penonton. Semuanya masuk dalam hadirat Tuhan menyembah, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari anak muda berdiri bersama. Mari kita berdiri katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari semua dengan segenap hatimu yakinkan Yesus ada di tempat ini. Engkau sudah jauh dari tempatmu sampai di tempat ini, dan engkau sudah capek mengikuti kegiatan, dan engkau sia-sia tidak menikmati Yesus. Engkau sia-sia mengalami Yesus di tempat ini. Mari tutup matamu, pejamkan matamu, sembah Tuhan. Yakinkan dalam hidupmu bahwa hari ini Yesus bukan hadir di tempat ini saja, tapi Dia hadir di hati anak-anak muda yang hadir pada saat ini. Dia mau datang, mau lawat kita. Dia mau datang menghapuskan air mata. Dia mau angkat beban luka di hatimu hari ini. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Yang merasa Yesus ada di sini, mari anak-anak muda nyanyikan pujian ini.
Biar kemuliaan Tuhan menerangi tempat ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami sore hari. Yes Tuhan, kasih-Mu datang merangkul setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, terjadi lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu. kuasa-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Haleluya. Yesus, kemenangan terjadi. Mari dengan iman katakan, ku yakin Kau hadir. Jangan sia-siakan, Dia ada di tempat ini. Dia siap melawat, Dia siap memberkati. Sebab itu buka hatimu buat Tuhan. Haleluya. Kau nyata. Amin, amin. Kemenangan terjadi, kesembuhan, kesembuhan, pemulihan, pemulihan.
Haleluya. Mari katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Tuhan adalah pilihan kita dalam hidup ini. Amin. Tiada Allah yang bisa menggantikan Dia dalam hidup kita, sebab Dia Allah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Kita mau bersorak meninggikan nama Tuhan sore hari ini. Mari kita mau berlompat bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, Tuhan tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari kejahat. Katakan, tak mau ku hidup, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah apa? Adalah pilihanku. Haleluya, Dia Allah kita, Dia pilihan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan
Kita mau melompat untuk Tuhan, amin. 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 Mari kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Allah. Haleluya. Saya katakan haleluya. 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua berdiri di tempat ini. Kita mau menyatakan api kemuliaan Tuhan di tempat ini. Biar
Haleluya, haleluya. Kami merasakan kuasa Allah turun di tempat ini. Kami merasakan roh Allah sedang bekerja bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Luar biasa di tempat ini Tuhan. Ada api kemuliaan Tuhan. Ada api surgawi yang telah membakar setiap roh kami. Untuk kami semangat berkobar-kobar. Melayani dan kasih. Siapkan hatimu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mengalami pemulihan dalam materi kasih Bapa yang telah kita terima pada siang hari. Dan hari ini Tuhan mau katakan bahwa berkali-kali Tuhan telah menolong engkau. Berapa kali engkau gagal mengampuni orang tua, gagal mengampuni kesalahan sahabatmu. Hari ini Tuhan katakan berkali-kali Dia menolong engkau. Dia mau bangkitkan engkau supaya engkau tetap bisa melepaskan pengampunan atas orang-orang yang telah mengasihi engkau. Kau gagal dalam segala hal, tapi hari ini Alkitab mencatat, aku tahu rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Yakinkan dirimu bahwa masa depanmu penuh harapan. Meskipun Tuhan tak menolongku, nyanyikan pujian ini dengan imanmu kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Meskipun Tuhan tak menolong, biar kau punya iman seperti ini. Meskipun duri dalam dagingku, amin, ku tetap memilih untuk percaya dan meskipun doaku tak terjawab. Haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, katakan kepada Tuhan, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan kepada Tuhan, haleluya.
ada banyak pergumulan persoalan, ada banyak kelemahan-kelemahan yang kami hadapi, tetapi kesetiaan-Mu tetap ada dalam hidup kami. Dan berkali-kali kami mengalami jatuh bangun, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Engkau mengasihi generasi muda, Engkau mengasihi kepada kami semua yang hadir. Oleh karena itu pada saat ini hati kami mengucap syukur, dan kami mau menyiapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau yang bekerja, Roh Kudus Engkau yang akan memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk. Kita akan langsung membaca pembukaan kitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-21. Kita akan membaca ayat yang ke-7. Yohanes pasal 21, kita akan membaca ayat yang ke-7. Yohanes 21 ayat yang ke-7, sudah dapat semua? Yohanes 21 ayat yang ke-7, sudah? Kita baca bersama-sama. Mari, yang tidak bawa Alkitab mungkin bisa melihat di layar monitor. Layar monitor ada. Kita baca bersama. 3, 4. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semuanya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu siapa Petrus. Ketika Petrus dipilih oleh Allah, dan ketika Petrus hidup bersama dengan Tuhan Yesus, menjadi murid-murid Yesus, Petrus adalah seorang yang pemberani. Petrus memiliki spirit emosional yang cukup tinggi. Petrus memiliki sebuah kepemimpinan yang tegas dibanding dengan murid-murid yang lain. Ketegasan dari Petrus inilah Petrus berani melawan di dalam pemerintahan pada saat itu, ya, ketika Yesus akan ditangkap. Jiwa Petrus adalah memiliki spirit semangat yang luar biasa untuk membela Tuhan Yesus. Jiwa dari seorang murid Yesus yang dia tahu Yesus adalah guru. Jiwa itu adalah jiwa spirit yang selalu untuk mengiringi di dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena Petrus memahami dengan pasti dan betul bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah batu karang. Kehadirannya akan memberikan kehadiran kita di dalam kehadiran Tuhan Yesus. Apalah artinya Yesus hadir kalau saudara tidak ada di dalam kehadiran Tuhan Yesus? Apalah maknanya kehadiran kita kalau Yesus tidak ada di dalam kehadiran saudara dan saya? Malam ini saya mengatakan kehadiran saudara juga ada kehadiran Tuhan Yesus. Kehadiran Kristus ada dalam kehidupan saudara. Amin. Dan Petrus memiliki sebuah pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Dia merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Aku hadir bersama dengan Engkau. Aku hadir. Tetapi spirit ini mengalami sebuah spirit yang patah arang. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus dikubur, dan pada saat Yesus bangkit, murid-murid datang ke kuburan, dan mereka tidak mendapatkan jenazah dari Tuhan Yesus. Mereka berkata Yesus dicuri, Yesus hilang semuanya, sehingga para murid pada saat itu mengalami ketakutan. Dan khususnya saya berbicara tentang Petrus. Petrus pada saat itu dia mengalami sebuah kerupuk yang sedang masuk angin. Kerupuk itu yang masih segar dipatahkan, dia akan bunyi kratak. Tapi ketika masuk angin, kerupuk itu menjadi layu. Ini adalah emosional. Ini berbicara emosional. Petrus mengalami emosional yang sangat turun sekali. Sebelum Yesus ditangkap, Petrus mengalami sebuah emosional yang tinggi. Tetapi setelah Yesus mengalami kematian, Yesus bangkit, Petrus mengalami sebuah kemerosotan. Dan pada saat kemerosotan iman yang dihadapi oleh Petrus, maka apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia kembali menjadi seorang nelayan. Dia kembali menjadi seorang nelayan. Oleh karena itu mengapa di dalam Yohanes 21 perikop itu, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, Petrus berkata, "Aku mau pergi ke laut, aku mau mencari ikan." Dan beberapa murid lainnya juga mau ikut. Murid-muridnya ikut.
Dan Petrus bersama dengan muridnya itu mencari ikan. Petrus adalah seorang nelayan yang fasih. Dia tahu bagaimana mencari ikan, dia tahu bagaimana menangkap ikan, dia tahu bagaimana dia bekerja, karena sehari-hari pekerjaannya adalah seorang nelayan. Tetapi ketika dia kembali mencari ikan lagi, sepanjang hari dikatakan Petrus tidak mendapatkan apa-apa. Petrus tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu pada saat Tuhan Yesus melihat, dan Tuhan Yesus ada dan melihat, ayat yang ke-6 di sana dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Petrus mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Saudara perhatikan bagian kalimat berikutnya sana dikatakan, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Petrus yang seharian mencari ikan tidak mendapat apa-apa, tetapi ketika Petrus mendengar suara Tuhan, dia mau taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Tebarkan jalamu, Alkitab mengatakan tebarkan jalamu di sebelah kanan. Alkitab mengatakan Petrus menebarkan. Firman yang datang direspon dengan baik oleh Petrus. Perkataan Yesus direspon dengan baik dalam kehidupan Petrus. Respon ini bukan berbicara cuma dengar saja. Respon ini berbicara tentang dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia menebarkan jala itu ke sebelah kanan. Dan sudah tahu, dalam konteks lain, Petrus jawab apa? Guru, sudah sekian lama aku menebarkan jala tidak mendapat ikan. Tapi pada saat ini Petrus mendengar dan dia menebarkan jala sebelah kanan, dan firman Tuhan berkata apa? Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat lagi menariknya lagi karena banyaknya ikan. Petrus ketika pada saat bersama dengan Yesus, Petrus memiliki sukacita yang besar, spirit yang besar. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, harus dikubur, dan Petrus merasakan kehilangan. Sejak kematian Petrus merasa tidak berdaya bersama dengan kehidupan. Murid jika melihat kosong itu menjadi loyo. Dari spirit menjadi loyo. Artinya apa? Petrus gambar ketika Petrus memiliki cinta yang besar, ketika dia merasakan ada kekuatan yang daripada Tuhan, dia menolong, beri kuat segala daya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ketika dia kehilangan junjungannya, ketika kehilangan Yesus di dalam mata di dalam mata jasmaninya, maka Petrus mengalami kemerosotan. Dia tidak lagi memiliki spirit, dia tidak lagi memiliki semangat yang besar. Tetapi ketika dia mendengar firman Tuhan, dia mengikutinya. Lihat, Petrus matanya terbuka. Matanya terbuka. Mengapa? Ketika dia mendengar firman itu, mereka tidak dapat menarik karena banyaknya ikan, sehingga teman-temannya datang dan ikut membantunya. Tetapi dari dikasih Tuhan, saya ingin menekankan dalam ayat yang ke-7. Ayat 7 ini adalah gambaran di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayat katakan, maka murid kasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Petrus itu Tuhan. Pada saat pertama Petrus mendengar suara Tuhan, tetapi pada saat kedua Petrus melihat kuasa Tuhan bekerja, dan Petrus daripada yang kasih Petrus itu Tuhan. Perhatikan, ketika dengar adalah respon yang dibuat oleh akan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam. Ini adalah berbicara kondisi Petrus sebelum dan sesudah. Nah, sebelum Petrus berada di, Petrus berada dalam bayang-bayang penyangkalan terhadap Yesus sebanyak 3 kali.
dengan semangat melayani Yesus, tapi Yesus pada detik-detik terakhir adalah bayang-bayang ini mulai muncul. Meskipun Yesus telah bangkit, Petrus mengalami pemulihan secara personal, secara penuh. Walaupun Yesus sudah bangkit, tetapi sudah lihat, Petrus belum mengalami pemulihan personal secara penuh. Buktinya kembali kepada aktivitas lamanya, menjadi nelayan. Saudara, ini mencerminkan apa? Pelayanan hidupan kita. Kerap kali kita kenal sedia orang yang tidak layak kembali ke panggilan semula, sehingga kegagalan itu dilakukan Petrus, dia menangkap. Tetapi saudara, pelajaran yang indah ketika Petrus mendengar suara Tuhan untuk mendapatkannya apa? Tekanan yang harus kita pahami, tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa. Tanpa Kristus saudara menjadi sesuatu yang bernilai, kita tidak akan jadi bernilai. Walaupun belajar atau mungkin kita memiliki sebuah posisi yang tinggi, tetapi kalau tanpa Tuhan Yesus, semuanya itu besar. Besar karena Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Yesus adalah satu-satunya harapan dalam hidup saudara dan saya. Tanpa Kristus, segala usaha rohani rutinitas. Karena itu lakukan, pandang saja kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Melalui apa? Melalui ketaatan. Dan ketaatan ini adalah saluran yang menghubungkan kita kepada sumber kehidupan. Akan sebuah saluran yang menghubungkan kita kepada sumber kehidupan. Oleh karena itu, mengapa pada malam ini sebelum kita mengakhiri dari seluruh rangkaian daripada Youth Camp yang ada, pesan yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup saudara dan saya, ketaatan itu adalah saluran yang akan menghubungkan kita kepada sumber kehidupan. Oleh karena itu, mari, satu hal yang harus kita lakukan, kita boleh melupakan segala sesuatu apa yang ada dalam dunia, melupakan sesuatu apa yang pernah kita ingat, tapi satu hal jangan engkau lupakan, bahwa sehingga hidup adalah bahwa aktivitas menghasilkan ketika teman-temannya ketika dia Kristus bukan menggambarkan bahwa segala aktivitas tanpa keintiman dengan Kristus tidak menghasilkan apa-apa. Keintiman ini menjadi penting. Oleh karena itu, saudara, ketika mendengar seorang murid yang kasih Yesus, siapa itu? Yohanes. Dia pada Petrus, itu Tuhan. Petrus itu Tuhan. Sudah lihat, saat Yohanes di pantai berkata itu Tuhan, ini menjadi pemicu spiritual Petrus. Pemicu apa saudara? Hari bagi engkau. Tuhan akan memakai engkau menjadi spiritual. Ketika itu bagi teman-teman. Oleh karena itu, mari, dimanapun engkau berada, picukanlah karunia Allah, picukanlah karunia Allah ini. Maka Petrus itu pun ketika ia bergegas dan
pakaian dan melompat ke danau. Petrus yang tadi telanjang tanpa pakaian, ketika dia tahu bahwa itu Tuhan, dia pakai itu berbilang pakaian tentang sebuah kerinduan yang datang kepada Tuhan Yesus. Pakaian itu berbicara tentang pertobatan dalam satu gerakan, bukan pikiran mengambil pakaian. Di dalam nama Tuhan Yesus bagi kami, dia memakai pakaian. Yang Tuhan perintahkan di aku yang sadar pada ada kita sama seperti terus seperti secara batin yang terbuka oleh rasa malu dan gagal. Pakaian menjadi simbol pertobatan. Prinsip pertama, pakaian yang kita itu melalui ada saudara tidak bisa mengenakan pakaian karunia Allah. Pertobatan itu menjadi sesuatu yang penting. Ketika Petrus bahwa itu Tuhan, maka dia ambil pakaian. Artinya apa? Dia adalah sahabat Tuhan. Selama ini aku tak melihat engkau, nah ibu tidak mengerti karena hari ini aku melihat dengan mata rohku. Aku mau pakai pakaian yang baru. Aku mau pakai pakaian yang baru. Aku mau bertobat. Aku mau berkata. Aku hari ini Tuhan mau saudara mau mengambil sebuah dan Tuhan, aku ampuni aku Bapa. Aku tidak layak di hadapan-Mu. Maka terjadi buat yang kekuatan besar bicara tentang pakai pidana komitmen. Baca apa yang Yohanes 27 titik balik memiliki kerinduan dan iman untuk pribadi. Ini sejauh saya di malam hari ini, sore hari ini, saya adik semuanya mengajak kita semua mengambil sebuah komitmen yang diperbaharui dalam kebenaran. Ketika terus lompat ke danau, berkata aku ingin masih dipakai. Aku gagal, aku rindu
kasih. Banyak yang mau dipakai oleh Tuhan, tangan kalian. Tuhan lihat hatimu, Tuhan lihat hati kita ini menjadi adalah hamba rendah, mengajak mengenakan kembali kasih. Mengapa Tuhan yang bangkit tidak menolong mereka yang datang dengan kerinduan? Biarlah kerinduan itu sudah pakai hari ini sebelum engkau pulang, engkau harus menerima karunia Allah. Hari ini sebelum engkau pulang, engkau akan menerima kuasa Allah. Hari ini sebelum engkau pulang, jangan ragu-ragu dan pastikan engkau menerima sang kekuatan yang dari Allah. Komitmen yang sejati bukan datang dari orang yang sebut, tetapi dari hati yang tahu siapa yang memanggilnya. Sore hari ini Tuhan akan memanggil engkau, hati hamba. Saya undang kita bangkit berdiri. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada saat ku kembali ke surga. Inilah aku punya hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sambil pujian ini nyanyikan dengan perlahan. Saya minta adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, adakah kau yang hidupmu dipakai secara totalitas di dalam Tuhan? Itu banyak firman yang sudah kita dengar dari awal. Mari kita mau mengambil sikap yang lebih lagi. Mari kita mau itu. Dan kalau ada di antara kalian yang sungguh hari ini hidupnya mau sungguh sebagai Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati sampai kiri dan kanan, ke depan dan belakang. Tetapi mari bawa hidupmu, engkau melangkah dengan pasti ke depan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan di sini yang siap mendoakan engkau. Mari undang adik-adik yang penuh dengan kerinduan, boleh maju ke depan. Mari responi kasih Tuhan. Mari responi kebaikan dalam hidupmu. Waktu ini tidak akan terulang lagi sampai dengan hari-hari ke depan. Hari ini adalah ini. Dan hari ini
hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kepuasan yang Kau nyatakan dalam roh kami hari ini, Tuhan. Setiap kami yang hadir tanpa terkecuali, baik kami yang ada di depan maupun yang di belakang, kami bersyukur Tuhan karena kasih Tuhan selalu ada buat kami semua. Kami telah dibaharui oleh firman-Mu, bahkan terlebih lagi kami mau dilaut oleh kuasa Tuhan. Biarlah kiranya roh Allah yang hidup itu terus ada menjadi bagi kami semua. Dan mari Bapa, Engkau ajar kepada kami untuk tidak meninggalkan yang namanya hubungan intim dengan Tuhan. Kami tidak mau menjadi sekedar anak-anak muda yang Kristen yang biasa-biasa, tapi mulai hari ini kami mau mengambil komitmen bahwa kami mau mengenakan pakaian kami mau mengalami pendekatan rohani bersama dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu menjadi bagian bagi kami semua. Tuhan, jangan pernah Engkau lepaskan. Janganlah kiranya Roh-Mu berlalu daripada kami, tapi biarlah Roh-Mu terus tinggal dengan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami semua sudah diberkati dan dilawat oleh Engkau. Segala pujian, hormat, hanya bahkan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Satu hal yang kami minta, biarlah hati kami tetap ada dan hati kami tetap melekat di dalam Engkau, Tuhan. Kini kami menjadi anak-anak muda, generasi muda yang semakin militan di hadapan Tuhan. Kami bukan lagi orang-orang yang kalah, tapi kami adalah orang-orang yang menang. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami tidak lagi terikat dengan dunia ini, tapi kami menjadi milik Kristus Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Rekan-rekan anak-anak muda, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah kasih-Nya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah kuasa Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Mulai sore hari ini sampai pada kali yang kedua, Dia datang mengangkat kita semua masuk dalam kemuliaan-Nya, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada panitia. Bu Ketua, mohon ke panggung dulu. Iya, jadi untuk kegiatan pada sore hari ini sudah selesai. Kita sudah melaksanakan ibadah KKR yang sudah dirangkaikan dengan ibadah penutupan untuk kegiatan kita. Jadi untuk saat ini kami mempersilakan kepada panitia untuk menyampaikan laporan keuangan terkait dengan kegiatan kita yang sudah terlaksana pada saat ini. Iya, jadi kami akan memberikan kesempatan kepada bendahara untuk menyampaikan laporan keuangan.
Ya mungkin bisa didampingi oleh ketua panitia. Baik, perkenalkan nama saya Ahita Ratu Pongsalu. Saya sebagai bendahara Youth Camp 2025. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan laporan tentang keuangan selama kegiatan Youth Camp. Baik, yang pertama, setiap gereja atau persidang itu minimal 200. Yang pertama, GSPDI Komba sebesar 1.500.000, kemudian GSPDI Saloso 200.000, kemudian GSPDI Tikala 200.000, kemudian GSPDI Rantetayo 200.000, kemudian GSPDI Buntau 250.000, kemudian GSPDI Padang Miring 200.000, kemudian GSPDI Saluberupu 200.000, kemudian Matius Dora 50.000, dari MD 2 juta, kemudian GSPDI Kalan 200.000. Jadi total setoran dari setiap GSPD itu 5.500.000. Selanjutnya kontribusi dari setiap sidang. Yang pertama dari Sulawesi Selatan. Yang pertama GSPDI Saluberupu sebesar 150.000, kemudian GSPDI Saloso 150.000, kemudian dari GSPDI Kalang 150.000, kemudian GSPDI Komba 200.000. Dari Sulawesi Tengah, yang pertama GSPDI Maholo 250.000, GSPDI Tendea Dogi 250.000, kemudian GSPDI Petirodogi 100.000, kemudian wilayah Sulteng 200.000, wilayah 2 Sulteng 200.000, kemudian GSPDI Makassar 250.000. Yang terakhir dari Pendeta Jerry Makassar sebesar 500.000. Jadi total dari Sulawesi Tengah 1.350.000. Kemudian dari Sulawesi Selatan 700.000. Selanjutnya sumbangan atau donatur. Yang pertama NN sebesar 1 juta. Kemudian donatur dari Pak Santo sebesar 1 juta. Kemudian NN 1 juta, kemudian dari Majelis Pusat 5 juta, kemudian NN 250, kemudian yang terakhir Yamaha 500.000. Selanjutnya biaya registrasi dari setiap peserta. Dari Sulawesi Selatan itu sebesar 30.000. Yang pertama dari GSPDI Padang Miring 17 peserta adalah 510.000. Kemudian GSPDI Komba 18 peserta 540.000. Kemudian dari GSPDI Rantetayo 7 peserta adalah 210.000. Kemudian dari GSPDI Tikala 8 peserta 240.000. Kemudian dari GSPDI Malango 8 peserta sebesar 240.000. Kemudian dari GSPDI Buntau
14 peserta sebesar 420.000. Kemudian dari GSPDI Kalang 14 peserta sebesar 420.000. Kemudian GSPDI Saloso 5 peserta 150.000. Yang terakhir GSPDI Salwerupu 14 peserta sebesar 420.000. Jadi total dari Sulawesi Selatan itu 3.150.000. Kemudian dari Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Tengah sebesar 25.000. Yang pertama GSPDI Tendea Dongi sebesar 4 peserta 100.000. Kemudian GSPDI Sion Petirodongi 4 peserta sebesar 100.000. Kemudian GSPDI Padiri 4 peserta sebesar 100.000. Kemudian dari GSPDI Kuku 3 peserta sebesar 75.000. Kemudian dari GSPDI Sulewana 12 peserta sebesar 300.000. Kemudian yang terakhir GSPDI Kelei 34 peserta sebesar 850.000. Jadi total dari Sulawesi Tengah itu 1.525.000. Jadi total keseluruhan dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan adalah 4.675.000. Kemudian persembahan kemarin sebesar 600.000. Untuk pengeluaran untuk tanggal 15 Juni 2025 total pengeluarannya itu 498.000. Kemudian pada tanggal 19 Juni 2025 380.000. Kemudian tanggal 20 itu 855.000. Kemudian tanggal 22 697.000. Kemudian tanggal 23 2.959.000. Kemudian tanggal 24 1.683.000. Kemudian yang terakhir tanggal 25 2.582. Jadi total pengeluaran 9.652. Dari rincian kemudian untuk sound system 1 juta itu per hari, dan total untuk 3 hari adalah 3 juta. Kemudian untuk listrik 700 per hari, dan total untuk 3 hari adalah 2.100.000, tetapi mereka kasih harga adalah 2 juta untuk 3 hari. Kemudian tenda 3.200.000. Kemudian baju panitia 2.490.000. Kemudian untuk TV LED 500.000. Kemudian air minum mineral 2 dos itu 240.000. Untuk tabung gas yang digunakan dari hari pertama sampai hari ini itu adalah 8 tabung dengan harga 35 per tabung. Jadi total 8 tabung itu adalah 280.000. Jadi total keseluruhannya ini 11.710.000.
Jadi saldo kita sekarang itu 413.000. Tidak. Jumlah pemasukan itu 21.675. Oh, maaf. Jumlah pemasukannya itu 21.675.000. Dikurang ini 12 juta belum termasuk ini yang sudah diputuskan, dan makanya kita 12 juta ini belum termasuk dari semuanya, karena dari panitia. Jadi ini yang dari keseluruhan ini 11 juta jadi terbeli adalah 120 juta iya, berarti 12 dari 12 kurang 11 itu 11 dari yang penting tahu tadi saldo dan saldo sekarang Jadi sisa saldo kita sekarang itu adalah 413.000. Jadi untuk saldo kita sekarang itu 413.000. Jadi nanti kami akan laporkan lagi untuk lebih terperinci lagi sebagai laporan pertanggungjawaban kami dari panitia. Dan saya sebagai ketua panitia juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi untuk kegiatan Youth Camp ini, baik itu materi maupun non materi, bahkan segala macam bantuan dari kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Saya percaya bahwa jerih payah kita semua tidak sia-sia. Amin. Terima kasih. Dan saya sebagai ketua panitia untuk kegiatan Youth Camp ini juga mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara yang telah mengambil bahagian dalam kegiatan ini, yaitu Bapak Kabid Penggembalaan dari Majelis Pusat,
GSPDI. Terima kasih Pak sudah jauh-jauh datang, juga dari Ketua Biro Pemuda Remaja dan Anak Hamba Tuhan. Kami ucapkan terima kasih juga dari pihak LPMH yang telah mengambil bagian dalam memberikan materi dalam kegiatan ini. Bahkan semua kita hamba-hamba Tuhan yang telah berkontribusi membantu untuk kelancaran kegiatan ini, kami ucapkan semua terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, dari panitia menyediakan cenderamata untuk pembicara kita dan juga untuk Ketua Biro PRHT, dan apresiasi kepada Ketua Panitia yang akan diserahkan untuk saat ini. Mohon kesediaan salah satu panitia untuk mengambil baki yang ada di sana di lumbung. Salah satu panitia, teman-teman panitia bisa minta tolong. Ya. Kami mengundang Pak Kabid Penggembalaan. Ya. Kami mengundang Ketua Panitia. Ya. Kami mengundang Pak Ren untuk kami mengundang Pendeta Jimmy Lengkong yang akan menyerahkan kepada Pak Kabid Penggembalaan. Dokumentasi minta tolong. Ya, mungkin di sini. Ada dari kami Pak. Coba berdiktur saya Pak. Ya, yang kedua akan diserahkan oleh Pendeta Ren kepada Biro PRHT. Dan yang ketiga akan diserahkan oleh penasehat Majalera kepada Ketua Panitia, apresiasi untuk kerja keras memimpin teman-teman panitia dalam kegiatan ini. Oke, mungkin kita akan foto bersama. Ya, kita akan foto bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan dan juga Bapak Kabid Penggembalaan. Semua rekan hamba Tuhan di sini Pak ya. Di depan Pak Kabid. Ya. Pak Kabid. Ya, kami di belakang. Bapak kalau berdiri situ hilang. Tidak apa-apa. Ya, hujan. Udah kena di sini Pak. Tidak kena di sini. Nggak kena di sini. Iya, supaya orang kelihatan yang di belakang. Termasuk. Iya.